bakar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengertianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu kau tebus dosaku. Dengan nyawamu kau ubah hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengertianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengertianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengertianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskanku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya aku bebas. Hai adik-adik semua, selamat pagi, selamat bertemu kembali di ibadah online kids kita. Khusus hari ini, ibadah online kids kita edisi kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah adik-adik semua pastinya udah gak sabar pengen beribadah buat Tuhan, pengen memuji Tuhan, pengen nari-nari buat Tuhan. Namun sebelumnya nih, Kak Sally mau ajak adik-adik semua semangat dulu yuk. Nanti Kak Sally bilang gini, haleluya, adik-adik di rumah jawab puji Tuhan. Terus Kak Sally bilang puji Tuhan, adik-adik yang ada di rumah bilang haleluya. Dan kalau Kak Sally bilang haleluya puji Tuhan, semuanya serentak jawab amin. Oke kita mulai ya, kita coba ya. Oke 1, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya puji Tuhan. Yeay, amin. Baik adik-adik semua, tadi di awal kita udah sama-sama diberkati lewat persembahan pujian dari teman kita Ferin yang udah mempersembahkan lagu buat Tuhan dan memberkati kita semua.
Kakak percaya lewat pujian di awal tadi kita semua udah sama-sama diberkati sekali. Nah, sebenarnya Kak Sally itu nggak sendiri. Kak Sally itu ada teman, tapi dari tadi Kak Sally ngomong sendiri. Kak Sally sebenarnya itu sambil cari temannya Kak Sally. Sebenarnya Kak Sally itu sama Kak Gebi, tapi nggak tahu kenapa Kak Gebi ada di mana ya. Padahal tadi nih ya, Kak Sally sama Kak Gebi berangkatnya bareng-bareng loh. Tapi tiba-tiba waktu Kak Sally lihat ke belakang, Kak Gebinya udah nggak ada. Adik-adik semua udah lihat Kak Gebi nggak? Nggak ada. Nah, kalau gitu bantuin Kak Sally dong nyari Kak Gebi supaya kita semakin semangat lagi, oke? Mari bantuin Kak Sally yuk. Di mana ya Kak Gebi? Adik-adik ada yang nampak Kak Gebi enggak? Ya ampun. Kak Gebi ada di mana ya? Ya ampun, ternyata Kak Gebi ada di sini. Kak Gebi kenapa? Kita tanya yuk. Kak Gebi kenapa? Aku tuh sedih loh Kak Sally, karena aku tuh habis marahan sama temen aku. Terus aku juga habis marahin mamaku, jadi aku merasa sangat berdosa. Aku merasa sangat bersalah Kak Sally. Aduh, aku bingung Kak Sally, makanya aku sedih. Kak Gebi nggak boleh sedih. Karena Tuhan Yesus udah ngampunin kesalahan kita kalau kita dengan sungguh-sungguh minta ampun sama Tuhan Yesus. Ayo Kak Gebi bangkit berdiri dulu. Tuh, kita udah ditunggu sama adik-adik di rumah. Kita mau memulai ibadah kita. Wow. Jadi Kak Gebi jangan sedih lagi sebab Tuhan Yesus udah ngampunin kita, udah tebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang mahal. Nah, sekarang adik-adik di rumah pasti semuanya udah pada gak sabar kan? Pengen beribadah sama Tuhan kan? Oke, semua adik-adik yang ada di rumah, kakak ajak karena Kak Sally udah jumpa sama teman kakak Kak Gebi. Nah, sekarang kita mulai aja ibadah kita. Namun sebelumnya, kita semua bangkit berdiri, semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa buat Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi hari yang indah ini, sebentar Tuhan kami mau memulaikan ibadah online kids kami. Biarlah Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Berikan hati yang mau dengar-dengaran, hati yang taat kepada setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Biarlah semua kami boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Selamat beribadah adik-adik. Ayo teman-teman, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia, Tuhan Allah kita yang hidup. Dia yang telah mati menebus dosa umat manusia. Dia yang telah memberikan keselamatan oleh karena cintanya yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa.
cintanya Bapa. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal. Sungguh heran cintanya. Ku mau
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jesus is alive. Mari semua kita katakan tepuk tangan. From the top of my head, way down to my toes, I can feel it all inside. I want to jump on my mind. From the top of my head, way down to my toes, I can feel it all inside. I want to dance with all my mind. Katakan everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Katakan from the top of my head, way down to my toes, I can feel it all inside. I want to jump with all my might. From the top of my head, way down to my toes, I can feel it all inside. I want to dance with all my might. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Everybody, everywhere, raise your hands up in the air and say Jesus, Jesus, Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus is alive. Mari kita tetap bertepuk tangan teman-teman. Dia Yesus yang mati telah bangkit. Haleluya. Bangkit, dia bangkit. Yesus penebus dosa. Hidup, dia hidup. Yesus penebus dosa. Mari kita semua bertepuk tangan. Katakan tanda cintanya Yesus. Tanda cintanya Yesus. Dia
semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Sebab itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk memberikan keselamatan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Hebat nggak? Ya, itu semua karena kasih Allah yang begitu besar buat kita, bahkan buat dunia ini. Tidak ada kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus loh. Dan di dalam kasih Tuhan ada pengharapan, ada kehidupan. Sebab itu, oleh karena kasih-Nya, Oleh karena cintanya, kita beroleh keselamatan. Yeay! It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. katakan it's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Katakan it's about you. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about L-O-V-E, love. Hebat kan cintanya Tuhan? Everlasting and never failing love. Ayo teman-teman, kita tetap cinta Tuhan dalam keadaan apapun. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, sangat hebat. Tidak tertandingkan oleh superhero manapun. Ya, Yesus itu Tuhan kita. Amin. Yuk sama-sama kita katakan, Yesus jagoan kita. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Katakan ada Kapten Marvel. Ada Captain Marvel, ada Upin Ipin, Masya and the Bear, orang bilang dia hebat. Ada si Naruto, si jagoan Shiva, Benten dan Bobo Boy, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Katakan ada Power Ranger. Ada Power Ranger, ada Doraemon, Satria Baja Hitam, orang bilang dia hebat. Ada Gatot Kaca, kura-kura ninja, Batman dan Superman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Ada Captain Marvel, ada Upin Ipin, Masya and the Bear, orang bilang dia hebat. Ada si Naruto, si jagoan Shiva, Benten dan Bobo Boy, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus, jagoan kita.
telah menang. Dan Yesus naik ke sorga mengutus penghibur yaitu Roh Kudus untuk tinggal di dalam kita. Roh Kudus itulah yang memberikan kita kekuatan, kedamaian, ketenangan, damai sejahtera, sukacita, dan Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan bertepuk tangan. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu, amin, penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Katakan ya Roh Kudus. Ya Tuhanku, curahkan Roh-Mu, amin, penuhi kami dengan kuasa kudus-Mu, amin. Api kudus-Mu yang berkuasa, pulihkan hati yang hancur. Roh Kudus-Mu yang berkuasa, membakar hatiku. Fire, ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Ya Roh Kudus, ini aku, jamahlah hidupku, baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Baharui hatiku, dan bangkitkan aku. Yeay. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya nih? Wow, semuanya ceria-ceria ya. Gimana tadi pujian penyembahannya adik-adik? Wah, dijamin seru banget ya. Semuanya bersuka cita dalam memuji Tuhan, sungguh-sungguh yang pasti. Karena apa? Karena semuanya untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Siapa yang tadi bersuka cita dan melompat buat Tuhan? Wow, banyak ya. Hore, bagus, good job buat kalian semuanya ya. Harus tetap bersemangat dalam memuji Tuhan. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya udah siap belum? Alkitabnya, senjatanya, ayo diambil dulu. Cici, tunggu, Cici hitung aja ya. Sampai hitungan yang kelima kalian semua harus menyediakan Alkitab di depan kalian ya. Siap ya? 1, 2, ayo cepet lari. 3, 4, 5. Oke, udah ya, semuanya di depan kamera kalian ya, udah di depan handphone kalian semua ya, oke? Oke, sekarang kita akan berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, berdiri deh, supaya nggak ngantuk ya, berdiri dulu deh. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa, oke? Oke, terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau dengan hati kami Tuhan. Biarlah kesungguhan kami dan memuji Engkau Tuhan, itu memberkati Engkau, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan cerita firman Tuhan dalam hati kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Kau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Supaya benar-benar Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara ibadah ini Tuhan, mereka pun juga diberkati, diubahkan hidupnya melalui firman Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, kami percaya Engkau ada beserta dengan kami saat ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, silakan duduk adik-adik semuanya. Yuk, pagi hari ini kita,
hari ini kita merayakan Paskah ya, adik-adik tahu kan Paskah itu apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Waduh, di mana-mana ya Paskah itu tuh selalu kayaknya bersedih hati gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus mati dan dikuburkan gitu ya. Hari Jumat kemarin kan kita mengadakan yang namanya Jumat Agung, ya kan? Ya, kita di situ istilahnya merayakan kematiannya Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, jangan bersedih hati karena Paskah itu juga adalah hari di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus juga. Di mana Tuhan Yesus nggak mati gitu ya. Tuhan Yesus mati dan dalam 3 hari Tuhan Yesus bangkit kembali. Ya, hebat gak Tuhan kita? Hebat dong. Makanya hari ini kita merayakan Paskah kematiannya Tuhan Yesus ya. Yang sangat luar biasa mengubahkan setiap hidup kita. Oke, pagi hari ini adik-adik, Cici mau tanya dulu sama kalian ya. Nanti jawaban kalian boleh sharingkan sama teman-teman kalian yang ada di samping kiri kanan atau sama orang tua kalian, silakan boleh ya. Tapi Cici mau tanya, apa hal yang paling menakutkan di dalam kehidupannya adik-adik? Ayo, coba pikirkan, apa ya? Apa hal yang paling menakutkan di dalam kehidupannya adik-adik? Kalau Cici, hal yang paling menakutkan bagi Cici adalah kalau ditinggalin sama orang-orang yang paling Cici sayang. Itu adalah hal yang menakutkan. Tapi ada juga mungkin ya, yang takut sama gelap. Wah, gak apa-apa, masih anak-anak gak apa-apa takut sama gelap. Terus ada juga yang takut sama kecoa. Ada yang takut sama kecoa? Ih, jijik gitu ya. Ada juga yang takut sama apa ya? Hantu. Ada yang lihat hantu di sini? Hah? Kita gak boleh takut sama hantu. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalahkan semua hal-hal itu dengan nama Tuhan Yesus kita. Karena nama Tuhan Yesus kita dulu berkuasa ya. Ada lagi yang takut sama apa ya? Takut sama kejahatan, pasti takut lah ya. Takut sama nonton film horor gitu ya, apa aja ya, pasti takut ya. Tapi tahu nggak adik-adik, ada satu hal yang harus kita takutin. Sebagai orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, ada satu hal yang harus kita takutin. Apakah itu? Ada yang bisa tebak? Dia adalah terdiri dari 4 kata. Ayo, ada yang tahu? Kata pertamanya adalah dari huruf D. Kata keduanya dari huruf O. Do. Apa coba? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Bukan. 2 kata lagi. Kayaknya ada yang benar nih. Iya benar sekali. Dosa. Waduh, apaan nih ya pagi-pagi ini kita mau ngomongin soal dosa adik-adik. Adik-adik tahu dosa itu apa enggak? Dosa itu bukan makanan, dosa itu bukan benda, dosa itu bukan manusia ya. Tapi dosa itu adalah hal yang tidak disukai sama Tuhan kita, sama Tuhan Yesus. Adik-adik, dosa itu tuh adalah hal yang menakutkan sebenarnya. Kenapa? Karena firman Tuhan mencatat bahwa upah dari dosa itu adalah maut. Maut, kematian kekal. Menakutkan sekali kalau kita hidup di dalam dosa. Hal yang paling harus kita takuti adalah kalau kita masih hidup di dalam D-O-S-A, dosa. Firman Tuhan katakan, coba sekarang kita sama-sama buka di dalam Alkitabnya ya. Roma itu di dalam perjanjian baru. Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23. Sudah semuanya? Yuk kita baca bersama ya. Dalam hitungan ketiga. Oke, siap? Roma 3 ayat 23. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sekali lagi ya. Baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan katakan bahwa semua orang, tidak ada yang terkecuali, semua orang itu berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi dari saat kita sudah ada di dunia ini, lahir, segala macam gitu, kita itu sudah
dicap berdosa. Udah kehilangan kemuliaan Allah. Dan dosa itu membuat apa adik-adik? Dosa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Serem ya kalau kita jauh dari Tuhan ya. Dosa itu bukan hanya itu saja, tapi dosa itu juga akan membuat kita mati. Mati dalam artian kita nggak bisa ketemu sama Tuhan Yesus nanti kalau kita mati. Itulah akibat dari dosa. Roma pasal yang ke-6 ayat 23 di sini dikatakan ya, sebab upah dosa ialah maut. Siapa di sini yang mau hidup dalam dosa? Gak mau, tolak, jangan. Aku gak mau hidup dalam dosa. Nah adik-adik, masalahnya adalah karena semua kita ini sudah berbuat dosa, kita ini gak bisa menolong diri kita sendiri adik-adik. Kita ini gak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa, dan juga kita gak bisa menolong diri orang lain dari dosa. Kita gak bisa saling tolong menolong. Coba buka lagi dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-24. Di situ dikatakan bahwa cuman karena kasih karunia Tuhan aja, kita dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita ini nggak bisa menolong diri sendiri dan orang lain. Oke, Cici bakal coba kasih sebuah gambaran ya sama adik-adik. Bagaimana sih kita hidup di dalam dosa itu? Nah, kita nggak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa. Dan juga kita nggak bisa menolong orang lain dari dosa. Nah, Cici mau kasih gambarannya buat adik-adik ya. Bagaimana kita hidup di dalam dosa dan nggak bisa ditolong. Nah, jadi adik-adik, gambarannya adalah seperti kita sedang berada di lautan yang sangat luas. Tapi tidak ada daratan. Nah, kita tuh cuma bisa berenang terus. Nanti kalau udah capek, nggak bisa nemuin daratan, kita akhirnya tenggelam. Dan akhirnya kita mati. Kita juga nggak bisa nolong diri kita sendiri, kita juga nggak bisa nolongin orang lain. Nah, adik-adik, jadi dosa itu digambarkan sebagai lautan yang luas sekali. Kita semua orang-orang manusia ada di dalam lautan tersebut. Kita semua mencoba untuk berenang mencari keselamatan. Tapi sebenarnya nggak ada yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri dan orang lain. Nah, Tuhan Yesus itu bagaikan seseorang yang naik perahu dan dia melemparkan ban atau perahu kepada orang-orang yang mau diselamatkan. Nah, karena Cici mau diselamatin, jadi Cici mau ambil ban ini dan Cici menggunakannya seperti ini. Supaya apa? Supaya Cicinya bisa selamat. Gak usah capek-capek berenang. Capek terus akhirnya nanti tenggelam dan mati. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Kita gak bisa menolong diri kita sendiri dari dosa. Kita gak bisa menghapus dosa. Hanya Juru Selamat yang bisa menghapus dosa kita. Makanya adik-adik, di dalam Roma 3 ayat yang ke-24, yuk buka lagi Alkitabnya semua yuk. Kita buka sama-sama di dalam Roma 3 ayat 24. Di situ dikatakan, dan oleh karena kasih karunia, kita ini telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi adik-adik, kita semua ini butuh diselamatkan. Oleh siapa? Yang pastinya oleh siapa dong? Oleh Tuhan Yesus. Kita ini dibenarkan loh adik-adik. Kata dibenarkan ini adik-adik ya. Kalau misalnya umpamanya adik-adik sekolah, adik-adik ulangan nih. Ulangannya ada pilihan ganda ya. Adik-adik tiba-tiba jawabannya salah. Nah, gurunya tiba-tiba saat itu berkata seperti ini. Hari ini karena ibu lagi baik, jadi semua jawaban salah kalian itu dibenarkan semuanya. Wow, yang harusnya kita tuh salah, dapat nilai jelek, tapi karena gurunya baik, akhirnya dibenarkan, semuanya jadi nilainya bagus. Nah, Tuhan Yesus itu membenarkan setiap kita. Tadinya kita ini hidupnya berdosa, tapi karena ada penebusan Tuhan di kayu salib, akhirnya kita ini jadi dibenarkan semua dari dosa. Wow, tepuk tangan buat Tuhan kita, hebat ya. Hebat loh Tuhan kita itu.
Tuhan tahu kalau kita ini nggak mampu adik-adik. Makanya di dalam Yohanes 3:16 ya. Adik-adik nanti baca di rumah ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan Allah mengirimkan anaknya sendiri. Untuk apa? Untuk supaya menjadi penyelamat buat setiap kita. Kenapa? Karena Allah mengasihi setiap kita. Firman Tuhan katakan bahwa Allah menebus kita pada saat kita menyelamatkan kita, pada saat kita masih berdosa. Pokoknya cintanya Tuhan kita itu luar biasa banget adik-adik. Nah, gimana sih cara nyelamatin manusia dari dosa? Apakah nyelamatinnya itu dibayar dengan uang? Apakah nyelamatinnya itu dibayar dengan harta? Apakah nyelamatinnya itu kita harus barter pakai barang? Enggak adik-adik. Tahu nggak? Satu-satunya menyelamatkan kita dari dosa itu adalah dengan cara mati di kayu salib. Di kayu salib itu kalau adik-adik lihat pernah nonton film tentang Tuhan Yesus ya, mati sampai ke Bukit Golgota itu ya. Itu betapa menderitanya Tuhan kita sampai berdarah-darah. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Itu bukan karena Tuhan Yesus bersalah loh. Bukan karena Tuhan Yesus berdosa loh. Tapi karena Tuhan Yesus mau menanggung setiap dosa-dosa kita. Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang jahat sebenarnya. Tapi Tuhan dengan cintanya yang besar, Tuhan mau melakukan semuanya itu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, gak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Gak ada satupun yang bisa menggagalkan atau gak menghilangkan cintanya Tuhan kepada kita. Tidak ada. Loh, tapi kalau Tuhan Yesus mati ya, dikuburkan, berarti kita gak akan ketemu sama juru selamat kita dong. Berarti kuasa maut itu menang dong. Jangan salah adik-adik. Seperti tadi Cici bilang di awal. Tuhan Yesus bangkit kembali dari kematian 3 hari setelah ia mati. Setelah ia dikuburkan. Itu apa adik-adik? Membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah benar. Dia adalah Tuhan yang berkuasa. Dia sanggup menyelamatkan setiap umat manusia yang ada. Dia juga menyatakan bahwa dia adalah benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang hebat, dahsyat. Keren kan Tuhan Yesus kita? Keren dong. Luar biasa. Nah, sekarang kalau kita udah diselamatkan dari dosa adik-adik, apakah kita mau hidup lagi dalam dosa? Ayo. Adakah di sini yang pernah berpikiran seperti itu? Kita udah ditebus nih sama Tuhan Yesus di kayu salib ya. Apakah setelah kita ditebus sama Tuhan Yesus, kita mau kembali hidup di dalam dosa? Jangan dong. Yesus menyelamatkan setiap kita supaya kita bisa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa hidup benar di dalam Dia. Nah, jadi sekarang karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita, apa coba yang mau kita lakukan untuk Tuhan di dalam hidup kita? Kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan supaya Tuhan Yesus senang atas hidup kita? Cici mau kasih tahu 3 hal buat adik-adik pagi hari ini. Yang pertama, apa sih yang bisa ngebuat Tuhan senang? Pada saat melihat kehidupan kita sudah ditebus oleh Tuhan ya. Yang pertama adalah Tuhan mau hidup aku berubah. Semuanya katakan bersama-sama berubah ya. 1, 2, 3. Berubah. Nah, adik-adik, Cici punya satu gambaran lagi nih ya. Nih, ini adalah telur. Nah, adik-adik, telur ini dituliskan beberapa dosa yang mengecewakan Tuhan. Contohnya ada menghina, mencuri, berkata kasar, iri hati, memberontak, membenci, menipu, bersungut-sungut, menyontek, berantem, berbohong, dan sebagainya. Nah, telur ini menggambarkan hidup lama kita yang penuh dengan dosa dan belum mengenal Tuhan, jauh sekali daripada Tuhan. Nah, setelah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat dalam hati dan hidup kita, Tuhan Yesus mau hidup kita berubah. Bukan hidup yang seperti telur ini lagi, yang tadinya hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, buruk rupa, dalam hatinya menyimpan banyak sekali kejahatan. Bukan hidup yang seperti ini yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau hidup kita berubah menjadi baru. Gimana caranya?
Caranya adalah kita percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima Dia sebagai juru selamat di dalam hati kita. Maka apabila kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada pengorbanannya, maka hidup lama kita ini akan dibarukan. Setiap dosa akan dihancurkan. Setiap dosa-dosa ini akan dihancurkan, hidup kita akan dibersihkan dan dipulihkan. Akhirnya kita menjadi lahir baru. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah darah Yesus membasuh setiap dosa-dosa kita, akhirnya hidup kita menjadi baru. Yang tadinya buruk rupa, sekarang di dalam Tuhan kita menjadi indah di matanya. Oleh sebab itu, mulai saat ini, jangan lagi mau hidup di dalam dosa. Jangan lagi mau kembali kepada hidup kita yang lama. Tapi hiduplah benar dan indah di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, Tuhan mau saya ceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Nah, karena kita udah ditebus nih ya, Tuhan juga mau bahwa kita juga menceritakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Tuhan mau kita menceritakan pengorbanan Tuhan ini kepada orang lain. Gimana caranya? Sekarang adik-adik banyak TikTok, banyak sosial media ya, seperti TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, status-status. Nah, kalau bisa adik-adik, apa isi TikTok adik-adik, Instagram adik-adik, semua itu menjadi berkat buat orang lain. Semua itu menyatakan tentang kebaikan Tuhan, menyatakan tentang kasih setia Tuhan. Bukan akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Karena banyak sekali sekarang yang menggunakan sosial media untuk apa? Untuk membenci orang lain, untuk berkata kasar, untuk memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain. Nah, Tuhan ingin melalui di dalam kehidupan kita, melalui mulut kita, melalui perilaku kita, melalui apapun yang kita lakukan, termasuk di sosial media pun juga semuanya memberitakan tentang kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yang paling Tuhan rindukan juga ya, adalah Tuhan mau saya melayani Dia selamanya bersama dengan keluargaku. Nah, bukan hanya saya yang melayani Tuhan, bukan hanya aku, tapi aku juga mau adik-adik aku, kakak-kakak aku, orang tua aku, semua keluarga aku melayani Tuhan. Kenapa? Itu merupakan sebuah ucapan syukur ya. Karena Tuhan sudah menebus setiap kehidupan kita. Tuhan sudah berkorban di kayu salib. Nah, tiba saatnya, saat ini juga aku mau melayani Tuhan. Pelayanan tuh banyak banget adik-adik ya. Bukan hanya di mimbar gereja aja. Jadi WL, singat, pemain musik. Enggak loh. Tapi pada saat adik-adik bersaksi, seperti yang tadi, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain, kepada sanak saudara yang lain gitu ya, itu juga merupakan sebuah pelayanan. Pada saat adik-adik melakukan perintah Tuhan juga dengan benar, itu juga adalah sebuah pelayanan. Jadi yuk kita mau sama-sama melayani Tuhan. Ajak orang tua, mama papa, adik kakak semuanya, ayo kita mau melayani Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus aku. Dan aku mau hidup benar di dalam Dia. Nah, Paskah mengingatkan kepada kita untuk kita terus bersuka cita dan bersyukur. Karena kita punya juru selamat. Karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi setiap kali Paskah itu jangan sedih adik-adik ya. Harus bersuka cita. Kalau Natal kan kelahiran Tuhan Yesus ya meriah gitu ya. Tapi kalau Paskah jangan sedih. Karena kita tahu dengan Paskah kita punya juru selamat. Kita sudah diselamatkan. Amin. Amin. Nah adik-adik, minggu ini Cici gak akan kasih hafalan. Tapi Cici mau ya adik-adik semuanya foto bersama dengan keluarga adik-adik. Satu keluarga ajak mama, papa, kakak, adik. Dan kalian sendiri ya, kalian foto. Kemudian di depannya adik-adik harus tulis seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Aku dan keluargaku mau melayani Tuhan selamanya. Ya, jadi kalian foto, terus kalian tulis, gak tau lah gimana caranya ya, minta tolong sama mama papa editin fotonya dong. Atau enggak adik-adik boleh
tulis di secari kertas yang gede ya. Dan tulis, terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbananmu. Aku dan keluargaku mau melayani Tuhan selamanya. Terus ikutin, disertakan di foto kalian. Sambil pastinya dong, foto kalian harus tersenyum semuanya ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan. Kita punya juru selamat yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin ya. Oh, contoh fotonya adalah seperti ini. Nah, ya. Jadi kirimkan nanti setiap foto-foto itu ke WA yang biasa adik-adik suka kirim ayat hafalan ya. Minggu depan nanti akan ditayangkan setiap foto-foto tersebut. Oke? Terserah kalian mau pakai kostum apapun, mau pakai kostum piyama juga boleh, mau pakai kostum formal juga boleh, rapi boleh, terserah. Pokoknya gimana adik-adik aja, adik-adik yang atur semuanya. Oke ya? Oke adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Jadi jangan lupa ya, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita, berkorban buat kita. Nah Tuhan mau, yang pertama tadi apa? Tuhan mau supaya hidup kita berubah. Jangan seperti hidup yang lama ya, yang tidak tahu Tuhan, yang tidak tahu kebenaran. Tapi hiduplah seperti apa yang Tuhan mau. Makanya gimana cara hidup yang benar? Baca firman Tuhan supaya kita mengetahui apa itu hidup benar dan bagaimana melakukannya. Ya, yang kedua, Tuhan mau saya ceritakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain. Melalui media sosial segala macam, bersaksi untuk Tuhan. Yang ketiga, Tuhan mau aku dan keluargaku untuk melayani Dia selama-lamanya. Oke adik-adik semuanya ya. Oke, sebelum Cici doa, kita menyanyikan sebuah pujian ya adik-adik. Pujian yang pertama tadi ya. Nah sebentar lagi akan ada gitar di tangan Cici. Keren kan? Keren dong. Oke, adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Yuk, kita mau sama nyanyikan kasihnya Tuhan, kebaikannya Tuhan pagi hari ini bersama ya. Ini ada lagu baru, tapi Cici yakin adik-adik pasti sudah pernah mendengar lagu ini. Yuk, sama-sama kita nyanyikan ya. Ku mau nyanyikan cintanya Bapa. Ku mau ceritakan anugerah Bapa. Cintanya sangatlah besar, setia dan kekal. Sungguh heran cintanya Bapa. Sama-sama ya. Dia rela selamatkanku, Yesus Tuhanku. Kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus. Adik-adik, lagu ini mengatakan bahwa apapun tidak akan mampu memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua, oleh sebab itu pagi hari ini kakak juga, Cici juga mau mengajak kalian untuk kalian juga, kita semua juga, kita mau mengasihi Tuhan. Dengan seluruh hati kita, dengan seluruh kehidupan kita. Bukan hanya hari ini saja, bukan hanya minggu ini saja, tapi sampai selama-lamanya, sampai akhirnya kita ketemu dengan Tuhan sendiri ya. Jadi mari di Paskah ini, kita mau sama-sama lebih mengasihi Tuhan. Dari hari ke hari, lebih lagi semakin mengasihi Tuhan kita. Sekali lagi refnya aja kita nyanyikan bersama ya. Semuanya bangkit berdiri yuk. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Dia rela mati di Kalvari, bangkit untuk selamatkanku, Yesus Tuhanku. Kasih-Mu ubahkanku, apapun takkan pernah mampu memisahkanku dari indah kasih-Mu. Selamanya ku cinta Yesus, selamanya ku cinta Yesus.
selamanya. Ku cinta Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, selamanya, selamanya. Ku cinta Yesus. Yuk sama-sama kita mau tutup di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan Yesus, betapa kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini kami tahu bahwa kami punya juru selamat di dalam hidup kami. Kami punya penolong sejati Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, yaitu Engkau, Yesus Kristus Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk setiap pengorbanan-Mu Tuhan, terima kasih. Biarkan kami selalu merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kami Tuhan, supaya kehidupan kami selalu diubahkan oleh Tuhan. Kami tidak mau lagi melakukan dosa Tuhan, kami tidak mau lagi hidup di dalam dosa Tuhan, tapi kami mau hidup benar di dalam Engkau Bapa. Pimpin setiap kami Tuhan, tolong setiap kami, supaya hari-hari kami Tuhan benar-benar menjadi hari-hari yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau melayani Tuhan, Tuhan bersama dengan keluarga kami, dan kami mau menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berikan kepada kami semua kekuatan, berikan kepada kami semua keberanian Tuhan untuk kami bisa melakukan semuanya itu bagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati Tuhan, supaya semuanya ini menjadi rema, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Berkati kami semua pada pagi hari ini, kami percaya sukacita Tuhan melimpah menjadi bagian dari kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, kami terima firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Namanya Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus, jagoan kita. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskanku. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskanku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Yesus bangkit, Yesus hidup, naik ke surga, duduk di tahta Allah Bapa. Yesus bangkit, Yesus hidup, nyatakan kuasanya, bebaskanku. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas, Dia tinggal di dalamku. Oleh kuasa darahnya, aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas
Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Ku bebas, bebas, bebas. Aku bebas. Wah, Kak Aku Gaby kenapa bebas. happy sekali ya teman-teman? Kak Gaby kenapa happy? Ya iyalah Kak Seli, aku tuh happy banget. Soalnya aku tuh habis dengerin firman Tuhan dari Cifani. Wah ternyata Tuhan tuh udah mati buat kita. Nah ternyata kita itu harus mengasihi Tuhan Yesus. Ternyata dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita harus mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Bahkan ternyata ketika kita mulai marah-marahan sama teman kita itu nggak boleh Kak Seli. Yap, benar sekali Kak Gaby. Baik, nah adik-adik semua pastinya udah diberkati lewat pujian, lewat firman Tuhan yang telah disampaikan Iya tadi. dong pastinya. Nah sekarang kita mau tutup ibadah kita. Semua adik-adik yang ada di rumah semua kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Nah adik-adik mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan buat ibadah sekolah minggu Paskah pada pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang selalu bisa mengampuni teman-teman kami, ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berguna buat orang tua kami Tuhan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa firman Tuhan pada pagi hari ini akan mengambil satu bagian dalam setiap kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sampai jumpa di ibadah Kids minggu depan. Tetap ibadah, tetap jaga kesehatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.